Welcome to Love Unlock. Hari ini kita bakal sharing seru nih. Iya, ya. ini tema yang paling gue tunggu-tunggu. Apa tuh? Long distance relationship. Asik. LDR nih LDR. ya. Lo emang percaya dengan long distance relationship? Kalau gue sih enggak sebenarnya ya, karena menurut gue LDR itu ada kepanjangannya. Apa tuh? LDR itu adalah lupa dan rindu. Dianya udah lupa, guenya masih rindu. Baik. Oh kira Sih menurut lo kayak gitu nggak? enggak, lebih LDR tuh lama-lama direbut. Iya benar juga, gitu. bisa juga. Benar. Tapi lu juga. pernah LDR? Pernah. Jakarta, New York. Oh, gue gitu LDR-nya Kristen Islam. Oh, lebih ke rumah ibadah Iya, ya? iya, ada Iya juga benar-benar LDR. iya sih. Benar. Itu LDR paling jauh yang Jauh ada. banget masalahnya Bang. Rumah mah dekat. Rumah dekat, rumah dekat. ibadahnya yang Itu jauh. dah kan Tuhan memang satu, kita yang pisah. Benar, kita yang tak sama. Oh itu. Kita yang tak sama. Saya nggak tahu liriknya. Kita sebenarnya. yang tak sama. Tapi emang kasihan banget ya kaum LDR ini ya. Bener, dan banyak orang itu ada yang kayak skeptis Bang. Skeptis bener. Tentang LDR itu. Kita Bener. baca nih, ciutan. Ciutan. Alah, ciutan. Tuh. LDR itu Indah dan fiksi, tak seindah ekspektasi. dari Citra. Nemenin dia dari awal pendidikan sampai kelar pendidikan selama setengah tahun LDR. Pas pulang nyari ribut terus putus. 2 minggu kemudian, jeng-jeng, ternyata udah ada yang baru. Kapan deketnya itu Bambang? Iya cuak. Emang lu si Bambang nih rese nih. Aduh nih dari Tiko. Nih, itu yang LDR-nya awet saling ngirim Al-Fatihah apa gimana? Ya Allah. Mungkin. Oh pantas gue gak kena. Nggak kena, Iya. kan lo doanya beda. Beda. Yang kayak waktu Tuhan dengar doanya, aduh miskom nih. Iya, gitu kan. duh nggak nyampe nih di gue. Nih dari Jorok, aduh namain Jorok. Yang nyenengin dari LDR itu sabarnya waktu nunggu ketemu, kuatnya cinta karena jarak, dan bodohnya percaya gitu aja dia Iya. setia. Aduh. Iya, LDR beda kota aja udah berat, apalagi yang sampai beda zona waktu. Yang satu WIB, yang satu WIT, with someone else, with someone new. Iya, siap Bang. Nah tapi tuh kita hari ini ada yang berhasil nih. Ada yang berhasil LDR? Nggak tahu sih. Belum kan? Nggak tahu sih. Tapi kan. mungkin udah menjalankan LDR Cukup selama lama, itu ya. betul. Langsung aja kita panggil Noella Sisterina. Halo Kak. Wah, ini Hai, nih Noel. pejuang-pejuang LDR ini. Silakan duduk. Pejuang-pejuang LDR tuh biasanya hati dan mentalnya tuh kuat banget. Iya Benar, kan? benar. Bener dong. Mau nggak mau sih lebih tepatnya. Bener Mau sih, nggak mau nggak Oke, mau. sebelum kita ngobrol, kita mau bacain dulu artikel tentang tingkat keberhasilan LDR menurut beberapa penelitian. Yes, ini deh. Sebuah penelitian pada 2012 yang dilakukan oleh psikolog dari University of Denver melibatkan 870 responden ya umum di Amerika Serikat untuk mengetahui soal kemungkinan hubungan mereka akan berlanjut atau tidak. 870 responden tersebut termasuk pasangan yang LDR dan juga tidak. Hasilnya dibandingkan dengan pasangan yang tidak LDR, pasangan yang LDR justru lebih yakin untuk tetap bersama. Setidaknya dalam waktu setahun ke depan, bahkan tidak sedikit pasangan LDR yang yakin bahwa mereka akan menikahi pasangannya tuh kan. Masih ada kesempatan untuk lo Masih ya? menjalani LDR. Bisa lah, tapi kalau kita ngomongin Iya. secara statistik nih Bang. Aha. Tidak ada bukti bahwa hubungan jarak jauh lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil. Faktanya survei tahun 2018 dilakukan oleh KIRO menemukan bahwa hal sebaliknya mungkin benar. Studi terhadap 1.000 orang di Amerika yang pernah menjalin hubungan jarak jauh dengan minimal 132 mil. Aduh, mil lagi. Mil. Kilometer Miles. berapa ya? Miles itu dikali 1,5. Ih gila gue pinter banget cuy. Aman. Nggak ada yang bilang enggak. Antara pasangan menemukan bahwa hubungan jarak jauh atau LDR memiliki tingkat keberhasilan 58%. Oh berarti lebih dari 50% lah Dari ya. 1.200% tapi. Iya benar-benar. Tapi 58% tuh tinggi Kecil, loh. kecil. Kan kalau persen tuh biasanya 100. Oh, 100, Marlo benar. lu sekolah di mana sih Benar. Marlo? Itu dah. Persen aja lu nggak tahu. Ada dah. Ya Allah. Ada 58% cukup tinggi tapi. Iya. Nggak tahu sih 58% ini kayak bohong sih. Enggak kok bener. Oh, gue gagal terus. Oke, Noella kamu nih. Kamu katanya udah 5 tahun LDRan sama pacar yang sama. Sekarang pacar yang dong. sama. Iya maksudnya Sekarang itu ya, doang itu kan. doang, bener. 5 tahun. LDR-nya 4 tahun, total pacarannya 5 tahun. Oke, yang setahun itu? Yang setahun dia masih tinggal di sini. Oh masih nggak sih? Oh, Gitu. Emang pergi. sekarang di mana? Sekarang di Prancis. Prancis. iya. Prancis perapatan Ciamis. Betul. Oh wow, nice. Je m'appelle baguette. Benar. Iya
jarak perbedaan waktunya berapa jam sih? Perbedaan waktunya 5 jam atau 6 jam, sekarang lagi 5 jam. Duluan kita ya? Duluan kita. Duluan kita. Oh, berarti kalau gue tidur dia masih berkegiatan. Oh ini bang, gitu ya. foto-foto LDR-nya, buset, laki Oh, bule. Panas. Bule. Susuk ya, susuk kalau Bule guys. ketemu di mana? Ketemunya di Jakarta, Oh di Jakarta. Dia kenapa ke? Karena kan tadinya tinggal di sini, kerja di sini, kerjanya di sini. Terus pas sebelum pandemi kemarin tahun 2019 pindah karena kerjanya di sana. Oke. Gitu. Videonya nih, apa nih videonya nih? Feel like sun on my skin. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling in love. Sweet banget ya. Aduh malu ya, ternyata kalau bahas-bahas gini belum pernah. Oh belum pernah, malu ya liatnya ya. Nggak apa-apa, supaya orang tahu gitu, kayak nyesel kan sekarang. Tapi kalau udah ketemu kayaknya lengket banget tuh. Ya soalnya aku pernah sampai 2 tahun sama sekali nggak ketemu. Yang pas di video itu tuh habis 2 tahun nggak ketemu karena COVID, terus Oh, ketemu iya lagi benar. jadi ya seneng banget. Seneng banget. Dia Melampiaskan ya. Betul. udah punya temen baru, temen cewek gitu, ada yang baru nggak di sana? Temennya dia. Temennya dia, Temennya dia temennya kan. dia. Ada. Oh ada. Ada. Temenan Temennya aja dia tapi mah kan. ada. Pertanyaan sejuta umat. Ya, ya, Pertanyaan ya, sejuta ya, umat. Siap, siap. Awal ketemunya gimana? Tadi kan kamu bilang ketemu di pekerjaan. Di pekerjaan, Pekerjaan. ya. Jadi dulu kan mantannya dia, ya kita nggak usah bahas lah ya. Pokoknya mantannya dia di dunia. Sebut namanya. Sebut dong. Oh jangan. Sorry. Mantannya dia jangan. tuh dulu di dunia entertainment juga Oke. gitu. Terus mantannya dia satu manajemen sama aku. Oh, gitu. Ya udah, terus karena dia disuruh cobain dong kamu jadi talent siapa tahu. Terus jadi disuruh lah masuk manajemen sama si mantannya itu. Terus Santai aja Kenapa ngomongnya. kenapa Iya. matanya Kenapa marah? Ada apa nih? Ada apa? Kenapa sih ya? nggak apa-apa kan mantan ya, Iya, nggak apa-apa ya kan bener, sebelum sama kita bener. kan, Bener. jadi nggak apa-apa ya udah. Terus kita punya di situ, terus ternyata dia bubar, terus ya udah dia. Sama kamu Iya. kenalan karena satu manajemen. Iya. Emang kamu nggak ada rasa kayak nggak enak? Aduh lu mantannya temen gue lagi. Enggak lagi, soalnya aku nggak temenan sama mantannya. Oh, gitu. Kalau teman baru nggak enak Iya, kan, bener-bener. tapi kalau nggak teman. Jadi Digas langsung terus digas ya. bang. Gas terus. Nah ini kita pertanyaan lagi nih. Komunikasinya sesering apa kalau LDR? Tiap hari tuh harus chattingan, teleponan, Pasti. video call. Iya. Chatting pasti, telepon pasti, video hari? call. Iya pastilah. Telepon sama video call biasanya kalau dia udah selesai kerja, sama kalau aku udah selesai kerja juga. Gitu. Oh gitu. Ini kan aku suka kepo ya sama pasangan-pasangan LDR. Kalau pasangan LDR tuh seposesif itu nggak sih? Misalnya kayak pakai aplikasi Zenly yang cari tahu Iya. lokasi lo di mana saat ini Atau apa yang gitu. kayak aku udah sampai ya, foto dulu sama Iya. teman kamu mana gitu. Ada dia nggak Iya. gitu kan? Biasanya kan yang- Enggak Seposesif itu nggak sih? Oh, Komunikasi? iya. Enggak. Oh jadi percaya banget Enggak, ya? kita nggak pernah kayak share-sharean yang kayak lokasi-lokasi gitu, nggak pernah sampai sekarang. Terus foto gitu juga enggak, maksudnya paling natural aja kalau misalkan aku lagi mau kirim sesuatu foto kayak Iya, ini iya. lagi syuting ini nih, foto gitu Bukan yang ya udah. kayak Tapi dia bukan minta kayak atau kamu minta foto gitu. sekarang juga enggak juga. Oh. Jadi bener-bener santai aja ya. Mungkin karena perbedaan umurnya juga jauh kali ya, jadi kayak Oh dianya dia siapa lebih tua nih? dia Dia lebih tua. dia lebih Beda emang beda berapa 10 tahun? tahun. Oh. Jadi kan maksudnya kayak kalau kayak semi om-om gitu kan mungkin males juga ya. Semi om. Allahu Akbar, semi omong. Aduh, pusing. Semi omong. Iya, sih bener semi. juga sih. Tapi maksudnya iya kan mungkin kalau kayak kita gitu mungkin masih lebih ini gak sih? Mungkin masih lebih suka chatting-chatting apa gitu. Mungkin kalau kayak dia juga nggak terlalu yang Nggak terlalu iya. kayak chatting terus-terusan juga kan. Karena Iya pas sih. nggak sebelum LDR pun emang nggak Emang gitu. nggak kayak gitu. Iya sih. Jadi Oke. Tapi kalau om-om itu emang jadi nggak kan dia duluan Kak nyebutin om-om. Gue sih di sini nggak mau beropini Iya ya. kan? Daripada gue salah. Jadi kalau yang lebih tua itu emang lebih mature ya dari pandangan. mungkin maksudnya berhubungan mungkin ya. tergantung orang juga. Cuman mungkin karena udah lebih tua jadi mungkin males juga kalau terlalu kayak terus-terusan banget gitu ya. Orang tuh pacaran deket aja berantem, apalagi LDR. Sering berantem nggak? Malah jadi enggak. Soalnya kayak malah males gitu loh meributkan hal-hal yang tidak penting kan males ya. Orang ributnya juga di telepon capek juga kan. Bener, Oh, bener sih. Mau ngambek juga gimana? Tapi pernah berantem gitu, pernah putus kah?
Berantem, putus nyambung? Putus sih nggak pernah. Berantem sih, berantem biasa gitu. Paling kayak berantem juga banyakan aku yang ngambek kali ya karena Soal apa? ya gitu misalkan balasnya lama. Oh, tetap ya komunikasi ya. Ya, tapi itu jarang, itu awal-awal LDR sih, sekarang udah nggak. Awal-awal udah terbiasa lah ya, Iya, pattern karena dalam awal-awal nemu. kan kayak masih sedih banget nih gue, masih yang kayak Oh. aduh jauhan, aduh bingung, aduh Iya, pusing, iya, aduh dia iya, lagi iya. ngapain, dia sama siapa. Kalau sekarang udah lebih santai sih karena udah biasa. Oh. Apakah ini ada faktor yang membantu karena dia orang bule? Iya, mungkin ada nggak kayak culture dari perbedaan? Mungkin dia gara-gara bule jadi kayak lebih, mungkin di sana culture-nya yang kayak ya udah bawa santai aja atau yang kayak gitu-gitu, ada nggak? Perbedaan-bedanya apa ya? Mungkin ya kalau gue orang Indonesia kan maksudnya masih agak ketimuran ya. Maksudnya dari orang tua gue pun lebih, maksudnya kalau buat izin apa gitu-gitu pasti awalnya juga jauh lebih susah. Kalau dia kan biasanya juga emang udah, ya biasa pacaran bule gimana sih Iya, gitu iya. kan. Nggak tahu kan, nggak pernah. Oh, iya. Iya, gimana sih ya gimana. Maksudnya Ya gitu, lebih maksudnya santai. lebih Oh, lebih santai, santai. lebih bebas. Tapi 5 tahun itu nggak sebentar. Iya. Kasih tau dong perbedaan dari awal tahun LDR sampai sekarang tuh yang bikin beda itu apa? Dari awal LDR. Iya. Awal LDR ya kayak tadi aku bilang masih banyak ribut-ributnya, masih banyak ngambek-ngambeknya, masih banyak sedihnya. Kayak tiap malam mau nangis karena jauhan. Kenapa sih mesti LDR sekarang? Kenapa sih lo mesti pindah ya sekarang? Nggak dari dulu pas sama mantan-mantan lo udah pindah apa gimana? Maksudnya kayak ya gitulah. Cuman perbedaan sama sekarang ya kita berdua udah jauh lebih santai aja sih. Jadi udah dapet flow-nya, terus maksudnya udah waktunya ketemu. Kalau pas lagi jauhan ya kita maksudnya dengan kerjaan masing-masing, tapi ya komunikasi aja. Oh. Ngomongin ketemu nih, lo patokin nggak setiap 3 bulan sekali gue harus ketemu, setiap 6 bulan sekali gue harus Pengennya ketemu? sih gitu. Tapi, Cuman nggak bisa. Karena oh jadi kan, kamu baru sekali itu nyamperin pacar kamu? dua kali. Terus kemarin bulan lalu dia baru kesini juga. Oh. Gitu. Tapi yang terlama yang pas COVID itu yang 2 tahun nggak ketemu sama sekali. Wow, keren ya. Gitu. Kebayangin LDR panas. Kenapa sih? Nggak bisa sih. Astaga, lo nggak bisa LDR ya anaknya? Tapi kan tadi katanya udah berpengalaman LDR. Pernah. 2 tahun LDR. Beneran gak LDR? Beneran, Rumah ibadah beneran. apa jarak? Jarak. Pacar lo di mana? Di Hong Kong. Oh, nggak ada ya. lebih tepatnya Beneran ya. di Hong Kong, Pacaran kenapa di sih? Hong Kong. Dia kuliah di Hong Kong, sekolah di Hong Kong. Jadi gue setiap 6 bulan sekali ke sana. Kayak nggak enak gitu. Pacar gue di Hong Kong. Tapi emang di Sekolah Hong Kong gimana? Apapun Mau gua di di Hong Taipei Kong. gitu. Nggak enak gitu. Dijadwalin, setiap 6 bulan harus ketemu. Kita jadwalin. Kalian nggak jadwalin kayak 6 bulan sekali gitu? Enggak dijadwalin, sebisanya aja. Sebisanya. Tapi kayak setahun sekali at least ada nggak? Iya. Oh ada. Setahun sekali at least. Entah dia yang liburan atau kamu yang liburan ke sana. Oh ganti-gantian ya. Gantian. Kompromi. Ngomongin LDR atau LDM. Long distance marriage. Iya. Waduh, kamu udah ada pikiran ke sana belum? Pikirannya sana ada karena kita udah ngomongin juga kan, maksudnya kayak ngapain juga Udah kita 5 susah-susah tahun gitu. LDR, kalau ujung-ujungnya nggak mau married juga kayak ngapain ya berkorban LDR terus ujung-ujungnya nggak mau kesana, maksudnya pasti intentionnya untuk kesana, untuk kesana ya semoga soon lah. Tapi kan nih, kan kamu udah LDR, long distance relationship, terus kamu udah membicarakan tentang pernikahan. Betul. Ada lagi nggak nanti mungkin membicarakan tentang long distance marriage gitu? Kamunya di Semoga sini, dianya jangan di ya, sana. semoga jangan ya, Enggak ya? jangan. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Abis ini guest kita udah ngejalanin 13 tahun Nah. tinggal jauh dengan suaminya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Love Unlock. Welcome back to Love Unlock. Dan saat ini udah bersama Mbak Janes. Ini wanita strong abad ini. Karena Mbak Janes ini sudah menjalani long distance marriage selama 13 tahun ya Mbak? Wow, Tahun ini 13. tahun ini 13. Kok kuat Mbak? Itulah. Bisa bertahan sampai 13 tahun Ini Mbak. long distance sama mana-mana nih Mbak? Iya. Kalau sekarang itu Jakarta Madiun. Jakarta Madiun. Oke. Oh Jakarta Jawa Timur Jakarta ya? Jawa Timur. Sebelumnya ada Sebelumnya dari awal banget itu sempat Jakarta Madiun juga. Habis gitu Surabaya Madiun. Habis itu sekarang Jakarta Madiun lagi. Oh, jadi long distance marriage-nya nggak berhenti-berhenti ya? Nggak berhenti sampai Non-stop sekarang. ya? Itulah. Sama anak pun juga. Sama anak juga. Jadi Mbak Surabaya, Mbak Jakarta, dia Madiun, anaknya Anak di Cengkareng. Jawa Tengah.
Jawa Tengah. Beneran di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi ada Jakarta, Ada 3 Jawa titik. Tengah, dan Jawa Timur ya. Betul. Wow. Hah? Wah. Wah, ini Wah, keren ini nih. menarik sekali. Menarik. Kepala saya sakit tadi. Tapi kita lihat dulu foto-foto Mbak Janesti dan keluarga nih. Waduh. Ini lucu Oh, banget. ini anaknya. Itu yang wisuda anak ya? Bukan dong, itu Anak nomor suaminya 1. dong. Itu suaminya. Anak nomor 1 loh, bukan. Oh, ini happy family. Anak umur Iya, berapa Mbak? Sekarang 12. Oh berarti di tahun pertama Mbak nikah punya anak? Punya anak. Betul. Oke. Betul Katanya Mbak sekali. Janesti tipe yang lebih nyaman menjalani LDR. Iya. Kenapa? Mana ya? Nggak tahu nih, agak aneh memang. Cuman emang dari dulu itu nggak pernah tuh kayak punya pengalaman pacaran yang pacarnya ada di deketku gitu, nggak. Pacaran pun LDR. Oh gitu, jadi oh my Itu god. betul. Oh my god. Oh jadi Mbak bukan tipe cewek-cewek clingy ya? Yang nempel terus Enggak gitu ya? sayangnya. Sayangnya. Enggak, karena yang lain kayaknya enak mungkin ya, tapi enggak tahu kenapa aku bukan. Tapi dari dulu emang nggak suka dekat pasangannya Mbak? Enggak, maksudnya saya punya pasangan bukannya kayak sanaan kayak gitu, enggak. Enggak sih. Cuman emang kebetulan aja. Iya, cuman gini, entah kenapa ya. Kayaknya dulu nih di otak aku ya, kalau pas pacaran terus kayaknya deket-deketan tuh riweh. Oh riweh. Entah kenapa riweh. Oke. Jadi kayak ditanya di mana, ngapain, nggak suka. Oh, gitu. Dijemput nggak suka. Nggak suka independent woman ya. Gitu ya. Oh, tapi yang pertanyaan aku nih, jadi satu pertanyaan aku ya. Itu kan jauh-jauhan terus. Iya. Bondingnya gimana antara suami, anak, gitu gimana? Itu ada prosesnya sih sebetulnya, karena dari awal kita pacaran pun kan berusaha untuk gimana membondingkan saya sama pacar gitu. Waktu itu kan pacar ya, setelah sama anak juga ada prosesnya gitu. Lebih kompleks sebetulnya setelah kita menikah dan punya anak, karena kita nggak hanya memikirkan bagaimana komunikasinya kita berdua bagus, tapi gimana nih kita berdua tetap bisa komunikasi dan bonding sama anak supaya anak itu nggak ngerasa kehilangan sosok bapaknya sama ibunya, karena di hari-hari kan nggak lihat kita nih gitu. Iya. Wow, abis LDR terbitlah LDM. Anak-anak Mbak sekarang sama siapa? Sama mamaku. Oke. Sejak bayi sama mamaku. Oke, kenapa nggak ada yang dia mungkin ikut papanya atau ikut Mbak gitu ke? Nah itu ada prosesnya juga. Dulu waktu abis melahirkan tuh kayak waktu jadi ibu yang masih idealis banget lah waktu itu, kayak anaknya harus sama aku dong, harus menyusui sama aku dong, kayak gitu-gitu. Ternyata memang nggak bisa sebetulnya. Kalau dipaksakan mungkin bisa, tapi kayaknya nggak ideal juga buat anaknya, kasihan karena waktu itu posisinya aku bekerja di Jakarta dan suami waktu itu di Madiun, dan aku tuh kerjanya di dunia media yang istilahnya waktu untuk bekerjanya kan kayak nggak nggak ada ada waktu. waktunya yang 9 sampai Ya, jam 9 to 5. 5 gitu ya. Betul. Nah gitu terus akhirnya kita berdiskusi juga, dan diskusinya nggak cuma saya sama suami tapi juga sama keluarga aku dan keluarga mertua juga gitu, dan andingannya lebih baik tuh kayaknya sama mamaku deh gitu, karena ngurus bayi nggak gampang. Iya benar, juga. setuju, aku setuju. Dalam 1 tahun gitu ada kayak janji ketemuan berapa kali gitu nggak Mbak? Ada. Oh, Jadi ada. kalau sama bayiku waktu itu saya sama suami komit 2 minggu sekali kita ketemu. Jadi aku di Jakarta, suamiku di Madiun, 2 minggu sekali kita ngumpul di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah gitu. Oh. Kita ngumpul di Jawa tengah-tengah. Tengah gitu. Karena anakku di situ kan gitu. Jadi kita sama anakku yang waktu itu masih bayi pun kita ngomong. Nanti mama sama papa akan nyungukin 2 minggu sekali ya gitu. Dan ternyata percaya nggak percaya, bayi pun tuh dia paham Oke, loh gitu. konsep kita menjanjikan sesuatu ke dia tuh paham gitu. Sudah mengerti ya? Iya, karena ketika suatu kali kita pernah nih miss nggak 2 minggu tapi 3 minggu baru kita hadir gitu kan. Nah pas lewat dari 2 minggu itu kita biasanya kan tiap hari telepon. Iya. Dulu belum ada video call kalau nggak sedih masih sudah ada ding telepon gitu atau video call. Jadi biasanya dia ngoceh atau apa kita ngajak dia ngoceh apa segala macam. Nah karena waktu itu kami berdua tuh ingkar ibaratnya nggak dateng Nggak gitu. dateng. Dia gitu. Percaya nggak percaya itu kayak Nggak mau ngomong. Gak mau ngomong loh, ngambek loh. Oh dia yang kayak Kayak mana? ini tanggal berapa? Katanya dateng gak Janji dateng. lo mana, one gitu. prestasi nih. Dari bayi ya udah dilatih. Ternyata kayak itu gitu. dari momen itu akhirnya kita berdua selalu ngomong. Kalaupun telat ngomong.
Oh gitu. Oke, yang penting dikomunikasikan gitu ya. Itu percaya nggak percaya, tapi itu terjadi dan itu jadi pelajaran banget buat saya sama suami. Tuh dengerin aja. Biar lanjut LDM. Iya, sampai Jangan dong kalau bisa ya, jangan. Deket aja ya kalau bisa. Kasih tahu dulu dong Mbak, sisi enak LDM atau long distance marriage yang orang mungkin nggak tahu. Iya. Sisi enaknya ya, agak jarang bertengkar sebetulnya ya jadinya ya. Kok bisa? Karena gini ya, karena udah menikah itu, kadang tuh hal-hal yang kecil aja tuh bisa berdebat kita. Iya, Ya kan? Kayak masalah rumput teki sama, rumput mini sama gajah mini sama Jepang, rumput Jepang gitu. Iya. Aku pernah kayak gitu soalnya berdebat tuh gara-gara itu. Oh, perkara rumput ya. Kepemilihan rumput di taman misalnya, mau rumput Jepang atau rumput gajah mini gitu. Itu bisa jadi perdebatan yang, loh aku punya pengalaman gini loh gitu. Oh aku gini loh gitu. Kenapa nggak Kayak rumput gitu. tetangga aja, Mbak? Jangan dong, lebih jauh. Oh, jangan ya, dong, jangan kayak ya. gitu. Jadi yang kayak gitu sih kalau aku sama suami jadi terminimalisir sih. Oh, tapi selama 13 tahun itu, masalah yang timbul biasanya apa? Yang Masalah yang berulang? paling heboh gitu ya? Heboh gitu? Alhamdulillahnya yang justru berkaitan sama kami berdua tuh nggak ada. Nggak ada. Lebih ke misalnya bagaimana kayak memutuskan untuk sekolah anak misalnya kayak gitu, atau bagaimana cara anak ini nih, anak kita tuh mulai seneng ini nih, gimana caranya kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau belum nikah ya. Gitu. Karena kayak kitanya lebih mikirin gimana keluarga yang berjauh-jauhan ini jalan aja fungsinya gitu. Enggak sih, nggak kepikiran sih. Jujur Gimana kalau bisa? aku kalau jadi Mbak Janes, aku setiap hari nyanyiin lagu Bang Toib, kenapa tak pulang-pulang gitu. Aku pasti nyanyiin itu. Atau mungkin lagunya Meggy Z ya, makan sendiri. Mungkin. Iya kan, nyuci baju sendiri. Sangat bagus suaranya Bu Bagus. Kalau diam, Mbak, oke, kan itu pasti kan Mbak pasti udah ngobrolin sama keluarga besar nih. Betul. Tapi kalau dari teman-teman tuh ada nggak sih yang kayak, atau mungkin ada yang nggak setuju nggak dari keluarga dan teman-teman gitu? Ada, karena ya kita dianggapnya kan nggak normal, dalam arti nggak umum gitu Iya, ya. nggak umum memang, betul. Ngapain sih gitu kan. Tapi kalau aku sih ngadepinnya santai aja. Yang ngejalanin kan aku gitu. Oh iya benar. Anak juga anak aku. Yang aku. bikin aku. Masa sama kamu? suamiku, Kan, gitu kan. Iya. Tapi pernah punya pikiran gitu untuk mengakhiri ini semua? Itu sebetulnya selalu ada di pikiran kita ya. Kan mau nggak mau, bukan mau nggak mau, ya pasti idealnya memang namanya keluarga bisa ngumpul Berkumpul, kan gitu. ya. Cuman ternyata yang kita jalani itu prosesnya memang tidak semudah itu untuk mewujudkan ngumpul tuh nggak semudah itu. Mungkin yang lain lebih mudah gitu, tapi entah kenapa di kami itu yang belum terjadi sampai sekarang ya. Makanya kayak sampai sekarang pun masih ada terus gitu. Ada Gimana nih kalau keinginannya. kan itu harus sih. Jadi kapan nih Mbak kira-kira? Boleh didoain secepatnya aja Apa nggak? sih faktor-faktor yang memberatkan untuk mengakhiri ini semua? Apakah pekerjaan, Mbak? Itu juga sih salah Itu satunya. ya? Maksudnya ekonomi ya. Gitu. Wow, wanita kuat. Manusia kuat. Itu kita, Iya. jiwa-jiwa yang Benar. kuat. Nah kan gini, ada yang bilang healthy relationship nih Mbak. Nah ada nggak sih LDR yang sehat dan LDR yang nggak sehat tuh? Kayaknya menurutku ada sih ya. Kalau dari perspektif Mbak gimana nih? Yang sehat gimana? Kalau yang aku jalani, aku sama suami tuh enggak berusaha untuk mempengaruhi satu sama lain supaya jadi orang yang beda gitu. Oke. Kalau misalkan gini, aku punya sebelum ketemu dia aku punya teman atau punya kehidupan. Dia juga seperti itu. Yang kita berusaha untuk tidak mengubah itu gitu. Jadi baik aku ataupun suami tetap punya ruang untuk jadi dirinya dia sendiri. Misalkan hobi aja deh, misalnya aku suka apa, dia suka apa. Aku nggak akan misalnya dia lagi suka sama hobinya terus kemudian aku kayak jangan kenapa sih kayak gitu-gitu, atau sebaliknya gitu, enggak, ya kita gini aja. Tetap hidup aja masing-masing. Hidup aja kayak masing-masing. normal aja Normal sebenarnya. aja. Yang penting lebih ke tujuan kita pengen jalan bareng gandengan gitu. Ini Noella sebagai Kayaknya saya harus yang belajar junior, banyak ya. mungkin mau nanya banyak. ke Mbak Janes. Tapi kalau misalkan udah married gitu masih suka ini nggak sih, walaupun misalkan dijadwalin 2 minggu sekali gitu, tapi masih ada kangen-kangen gitu nggak sih Kak? Iya, Masih. masih. Terus pasti. menghadapinya gimana? Maksudnya solusinya apa? Kalau misalnya lagi kangen
kangen banget gitu ya. Bisa telepon atau terus lagi kalau telepon ngobrol, terus inget-inget lah zaman yang pas waktu itu gini ya, waktu ini gini ya gitu. Setidaknya itu bisa kayak nge-charge sedikit karena kita belum sempat ketemu langsung gitu kan. Kangen ya. Itu jadi Mengenang gitu ya. terobati sedikit lah ya. Sedikit gitu. Nanti di fullin pas ketemu lu. 13 tahun ya. Keren. Marlo tau nggak apa? Intinya dari ini semua, cinta itu bukan dekat di mata, Tapi tapi dekat di hati. Jangan kemana-mana, tetapi Marlo. masih di Love Unlock dan membahas tentang LDR dan LDM nih. Kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi ada survei nih di 2018 di Amerika tentang pasangan yang LDR menunjukkan 8 tantangan teratas. Jadi 8 alasan paling kuat tentang LDR. Kita baca. Apa aja nih? Yang pertama, Yang itu pertama. udah pasti kurangnya keintiman fisik. Nggak bisa gandengan, pelukan. Bener. 66%. Yes. Paling Nah, banyak. Yang kedua nih, khawatir salah satu pasangan akan bertemu dengan orang lain, itu ada 55%. Tuh. Orang ketiga ya. Bener, emang kan itu takutnya jadi selingkuh kan, Iya, tapi bener. nggak apa-apa. Tapi kamu takut nggak dengan adanya kehadiran orang ketiga? Takut pasti awal-awal apalagi ya karena maksudnya kayak dia mostly lingkungan kerja juga cewek-cewek. Iya. Oh. Aku mau di dunia entertainment juga pasti banyak banget cowok-cowok gitu kerjanya apa-apa juga pasti sama cowok. Jadi ya takut sama-sama takut pasti, cuman aku udah pernah ada di fase dimana aku bener-bener setiap hari kayak kepikiran, overthinking, nggak bisa tidur segala macam kan capek banget ya. Jadi akhirnya kayaknya itu berlalu sendiri sih, mungkin itu awal-awal aja lama-lama. Lama-lama enggak ya. Kalau Mbak Janes? Sebetulnya nggak dimungkinin ya, ada juga kayak gitu. Tapi sepanjang aku udah melakukan yang terbaik, istilahnya gini, aku nggak mau dicurangi maka aku nggak akan nyurangin duluan. Ya gitu aja sih pegangannya. Nah yang ketiga Nyaman itu dong. merasa kesepian. Ini. Masa sih Masa sih? kesepian? Heeh. Kalian kesepian nggak? Enggak sih. Enggak sih. Karena memang jauh di jarak tapi dekat di Hati. yang keempat tuh. Yang keempat, biaya untuk saling mengunjungi. Ini 45%. Kayak kamu ke Perancis, kan biayanya pasti kan nggak Ya, lumayan sedikit. sih ya. Sama kayak Mbak Janisi juga kalau Bener dipikir-pikir ya. Kayak Jawa Tengah gitu 2 minggu sekali tekor sih. Iya, Bener tekor sih, sih. bener. Sebulan 2 setuju kali sih aku. gitu. Biaya untuk bertemunya ya. Lebih boros atau lebih boros LDR dan LDM atau yang dekat-dekat? Sebetulnya kalau mau ngomongin kayak gitu lebih deket, lebih Boros ya? Boros. Karena tidak ada biaya untuk transportasi kan, hitungnya kayak gitu kan. Iya benar. Oke, ini ada lagi. Tumbuh terpisah. Growing. Oh, growing apart jadi bahasa Indonesia. Tumbuh terpisah. Iya sih. Growing apart. Iya. Jadi yang kalian semakin menjauh dengan tanpa sadarnya aja Yes. mungkin kayak itu ada ketakutan di 43%. Keenam. Kurangnya komunikasi menurut Mbak Janes sama Noella. Benar? Atau tidak? Kayak Kak dulu. Cie sama-sama. Sama-sama. Emang orang-orang LDR suka ngomong Enggak sih kalau aku. Karena komunikasi sekarang itu kan bisa dilakukan dengan apapun. Iya. Asal kita mau atau enggak aja gitu. Astral Ngobrol. proyeksi gitu ya. Ngobrol aja, mau ngobrol nggak gitu. Kalau nggak mau ngobrol, mau deket pun nggak ngobrol, kita kayak jauh kan. Iya. Kalau Noella? Gitu. Paling karena masalah waktu doang, misalkan dia kan kerjanya di perhotelan jadi kadang sampai bukan Bukan Anda, bukan maksudnya Anda. dia di Jujur lagi, sana. jujur lagi. Anda. Jadi kalau lagi sama-sama misalkan aku kerja seharian sampai malam juga, terus waktu teleponannya aja yang nggak ketemu paling. Oh, jadi kayak itu bisa dibayar besoknya gitu. Bisa, jadi Oh, misalkan oke. pas dia off jadi kita teleponan lama banget Oh gitu. banget gitu ya. Oke, baik. Itu kurangnya komunikasi 40%. Berurusan dengan perbedaan waktu nanti time zone. Time zone. Iya, the difference of the time zone. Asik. Madiun sama Jakarta berapa lama Mbak ininya? Nggak Time ada zone-nya? perbedaan kan? Nggak ada yang berubah, nggak yang beda. Masih WIB. Masih WIB. Masih WIB. Marlo. Tadi gua ngetes geografinya doang. Iya benar-benar. Gua juga tahu. Iya tahu dong. Kalau Perancis tadi 6 jam ya? Iya, 5. 6 atau 5. 6 Oh, 6 atau 5 tergantung ininya ya, dia di mana. Sekarang dia di mananya di Perancis tuh? Di Prancis Selatan di dekat Marseille. Oh, dekat Marseille. iya. Iya, oke. Dan yang terakhir, perbedaan pendapat tentang cara berkomunikasi, menelepon versus pesan teks. 24% nih. Oh, paling kecil malah mereka nggak gitu peduli. Iya. Enggak. Yang penting komunikasi Enggak, enggak kali ya. ngaruh. Nggak ngaruh ya, video call biasa dan chat sama aja, yang Sama penting aja, yang ngobrol penting gitu ya. ngobrol. Oh, gitu. Pernah nggak
kalau komunikasi sampai sleep call gitu? Enggak lagi. Enggak Maksudnya ya? yang beneran sleep call, kalau sleep call tuh yang sampai kita tidur sampai Tidur, bangun lagi iya. masih teleponan. Enggak ya? Enggak loh, Ya pasti enggak ya. lah, masa iya. Oke, Main games yuk. yuk. Main di games juga Setuju nggak setuju? Kita akan bacakan pertanyaan yang akan dijawab dengan silang atau checklist. Setelah itu kalian jelasin kenapa jawaban kalian itu. Oke, siap? Siap. Saya pernah kangen sama pasangan sampai nangis. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak apa-apa, itu pendewasaan. Iya. Mungkin kamu sekarang... On another level. Iya. Udah level yang berbeda. Iya. Itu namanya karakter development. Tunggu aja Noel. Nanti udah kayak, udah nggak apa-apa. Ada masanya itu bisa nanti. diobati. Kok Mbak Janes bisa nggak nangis sih Mbak? Itu dia kayaknya udah beda level ya. Oh iya bener. Kayaknya udah Sabarnya another level ya. kayak mungkin ya. Kalau kangen ke anak iya. Kang pernah sampai nangis. Waktu Covid, Oh iya. karena kita bener bertiga itu nggak bisa kemana-mana kan. Posisinya kami jauh-jauhan juga. Jadi pas hari H-nya tuh nangis deh. Jadi kayak video call sampai gitu. Karena kayak bakal bisa lama gitu ya. Nggak bisa Jadi kan kalau kamu nangisnya kenapa paling nggak penting ya? Overthinking ya? Overthinking pasti. Next. Pas banget soalnya overthinking saat pacar atau suami tidak bisa Ayo. dihubungi. Pernah sih. Pernah. Oh pernah. Pernah. Suami nggak bisa dihubungi, pacar nggak bisa dihubungi. Wah itu parah banget sih. Menurut kompor gue banget, parah. kompor banget. Gila sih, nggak bisa berword. Wah takut. Nggak, ngobrol sama saya aja. Ngobrol sama saya aja. Pantesan aja Dia ya emang sama suka lo ya. punya delusi sendiri, nggak apa-apa. Iya. Overthinkingnya waktu itu mikirinnya apa dan sebenarnya apa? Jengkelnya karena ya itu nggak bisa dihubungi ini kemana. Karena aku pengen tahu nih dia posisinya lagi di mana, habis ngapain. Karena itu ceritanya tuh satu hari itu dia lagi pergi luar kota gitu. Padahal sebetulnya faktanya nggak kemana-mana juga. Maksudnya sama orang-orang yang aku kenal juga. Oke. Gitu. Cuman karena dia nggak bales pesan aku, jadi kayak akunya Uring-uringan. iya gitu aja. Pernah kayak gitu. Keluar kota Mbak. Ih parah banget sih. Wah takut deh. Iya, kalau kamu, lihat saya aja, lihat saya, fokus ke saya. Kalau kamu Noella, kenapa kamu? Overthinking karena aku sebenarnya sehari-hari emang orangnya overthinking. Parah banget itu sih. Itu gila sih, itu menurut aku ngaco sih, itu parah Jadi banget mau sih. relationship, nggak relationship, pekerjaan, semua emang aku overthinking Oh, gitu. dijadiin passion ya, overthinkingnya. Overthinking, anxious, anxiety itu Oh, semua siap. aku borong. Cocok MNC. Iya. Aku tuh overthinking kalau sekarang lebih ke worry takut dia kenapa-napa doang sih sebenarnya. Oh, kecelakaan. Kenapa-kenapa ya misalkan takutnya di jalan kenapa-napa. Kena begal Lebih yang kayak gitu ya. gitu-gitu sih sebenarnya takutnya. Jadi baru banget tuh 2 minggu yang lalu aku khawatir karena dia nggak bisa dihubungi lumayan lama. Ya nggak bisa dihubungi jadi ya udah kan aku udah kenal sama mama papanya jadi ya udah aku Ngadu. telepon mamanya. Aduh. Nyari bala bantuan. Iya betul. Aku telepon Iya, mamanya iya, kayak iya. tanya tante udah pulang belum Oh, bisa bahasa ya? Indonesia Gitu. nyokapnya? Bisa. Oh, Dia juga untungnya bisa ya. bahasa Indonesia. Oh, dia juga bisa. Kan 8 tahun tinggal di sini jadi bisa. Keluarganya bahasa semua Indonesia. bisa? Papanya bisa dikit-dikit doang, mamanya bisa. Oh, mamanya bisa, jadi kamu nanya Ya, tante. udah pulang belum ya? Belum, tante lagi nggak ada di rumah. Waduh. Waduh, tambah panik dong, waduh. Jadi dia mesti kerja sampai shift malam ternyata lembur karena kurang orang. Pasti Jadi, lah Wah lembur, alasan udah pasti klasik wah. lembur. Alasan klasik. mohon maaf saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu ya. Jangan dong. Emang 12 jam itu pasti ngilangnya kayak ke malam, nggak mungkin kayak pagi ke Nggak siang itu nggak mungkin. mungkin. Benar, Iya. malam. Aduh. Tapi Jadi itu sampai jam 5 pagi saya nggak tidur. Oh. nangis nggak? Enggak sih. Oh, Tapi enggak. cuma uring-uringan gitu Cuman juga ya. nggak tidurnya nggak bisa tidur aja. Kayak aduh gimana nih nggak dia. Ngapain Aduh. Oke, next question. Pernah kontak batin sama pasangan meski jauh? Nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah sih, kebalik, kayaknya. Mbak. Sorry. Oh iya nggak Iya, pernah. nggak Sorry. Nggak pernah. Nggak pernah. Noella? Ya paling kalau gini doang misalkan dia telepon aku, tapi pas banget emang aku lagi mau telepon dia gitu. Itu termasuk nggak? Kontak batin. Itu termasuk nggak sih? Aku Termasuk. beneran lagi buka handphone mau nelfon gitu. Oh, tapi dia dia nelfon duluan. Terus kayak aku tadi mau nelfon kamu tau. Kamu nelfon aku. Nggak gitu lagi. Siapa? Oh nggak gitu. Nggak bisa menyu-menyu gitu juga. Oh nggak bisa main soalnya. Oh karena beda 10 tahun ya. Iya. Om ya soalnya ya. Om ya soalnya. Kalau nggak dapet iPhone soalnya. Iya, Salah Om banget ya ya. tadi gue Next question. ngomongin. Om ya soalnya. Pernah berbohong saat chat, telepon, video call nggak? Pernah nggak? Di the moment of truth nih. Ayo. Pernah nggak? Gue nggak dikasih Jawab juga. aja. Kayak pasti pernah ya. Pernah. Kayak pernah. Kamu Pasti pernah? Gimana masih pernah nggak tahu. Nggak pernah. Mbak Janes nggak pernah? Nggak pernah. Mbak Janes emang panut. Emang on Gimana ya? another level.
Kamu bohongnya apa? Bohong-bohong, ya paling kayak White lies ya. apa tuh? Kebohongan yang harmless. Tidak Iya, menyakiti. Iya, yang nggak menyakiti sebenarnya. Yang kayak udah makan, udah apa Udah, padahal belum gitu. Ya biar cepet aja. Biar cepet. Next question. Merasa jomblo meski punya pacar atau suami? Nah, Pernah, kalau ini pernah. pernah. Noella? Merasa jomblo tuh merasa kesepian gitu. Iya, kali ya? sendiri. Merasa Yang kayak sendiri. gue kayak gak punya pacar nih. Gitu. Enggak sih. Oh nggak pernah? Enggak ya. Kalau Mbak Janes? Akhirnya ini pernah jawabannya. Akhirnya ini pernah. Ini gimana ini Mbak Janes? Ini gimana? Ya kadang kan emang kayak misalkan pas lagi libur misalnya, tapi kita nggak bisa ngumpul nih. Aku harus di sini libur sehari 2 hari itu nggak bisa gitu kan. Ya udah jadi kayak ngapain ya? Kayak harusnya kalau misalnya ada suami kan lebih enak nih atau ada anak bisa main atau apa. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu ajak teman gitu atau misalnya teman teman dekat gitu yang di teman kantor atau apa gitu yang main yuk hayu gitu. Jadi akhirnya nggak ngerasa sendiri tapi ada temen nih di sini meskipun Bukan pacar atau suami gitu ya. atau suami. Ini pejuang LDR sama LDM kalau kondangan nggak merasa jomblo gitu. Kalau kondangan ya sama teman-teman atau nggak sama nyokap. Oh, sama family ya. Kondangan iya juga ya. Iya Jarang kan? kondangan lagi. Oh, jarang kondangan. Jarang kondangan ya. Jadi kayak nggak relate gitu kayak iya bener juga tapi jarang kondangan lagi. Iya. Mungkin tips pertama cari temen yang belum nikah kali ya Mbak ya. Supaya kayak, ih, Betul, kondangan, betul. gitu Iya, kan. Iya, betul. bener. Jadi diajak nongkrong hayu gitu. Iya, supaya kayak at least kayak, ih ada 1 hari makan malam gratis. Iya. Next question. Punya nomor teman, pacar, atau suami saat mereka tidak bisa dihubungi? Nah, punya nggak? Gak punya lagi. Punya. Nggak punya. punya. Mbak Janes nggak punya. Tapi aku punya nomor bapak ibunya, mertua aku. Ya kan bapak ibunya nggak kerja jadi bareng, Mbak. telepon aja. Tapi kalau teman nggak ada. Ini di mana? Orang gue lagi di rumah, lu main nanya gue gitu kan. Suami siapa? Suami saya sih. Udah, kayak gitu. Iya nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, Mbak nanti kelar dari sini tanya. Iya, Teman-teman iya, kamu sih bisa nomor? sih. Sini nomornya. bener. Ide Noella bagus. punya. Punya pas di Indonesia punya nomor teman-teman yang di sini. Yang di Perancis dong, kan saat ini dia di Enggak, Perancis. mama papanya. Bodoh aja. Ini bisa jadi kita jadikan sebuah pelajaran. Mungkin Iya. next time ketika LDR, kita inisiatif aja. Ini nomor teman paling dekat aku. Kalau aku kenapa-napa, nggak bisa dikabarin, kabarinnya ke dia gitu. Jadi kita aja yang mulai duluan. Next question. Tutup kuping sama omongan jelek orang lain tentang LDR. Ya. Oh iya. Emang biasanya omongan jelek orang lain tuh apa soal LDR? Nggak akan berhasil. Iya, Itu salah satunya. Pasti. Skeptis banget ya. Terus? Atau kalau misalkan yang udah punya, maksudnya udah kayak aku berkeluarga, ngapain sih kan cewek? Ya udah sih ngikut suaminya aja, kayak gitu misalnya. Gitu. Iya. Banyak sih sebetulnya. Iya. Tapi keren loh ini loh. Kayak tepuk tangan dong. Tepuk tangan, para iya. pejuang LDR dan LDM. Belum, Marlo lo belum tentu juga bisa kan LDR ataupun LDM. Emang pacar lo di mana sih kalau boleh tahu? Di Hong Kong. Sekarang. Iya. Kita cari tahu dampak hubungan LDR juga LDM dari sisi psikologis. Tetap di Love Unlock. Yes. Masih di Love Unlock. Cici nungguin ya. Pengen tahu kan tentang dari sisi psikologisnya gimana? Nungguin ya. Nungguin. Hey, balik lagi di Love Unlock. Iya, astaga. Bisa nggak openingnya sekali aja yang kayak normal gitu. Tapi kita udah kedatangan Sabrina Maida. Mbak Sabrina. Sabrina. Dari sisi psikologis penyakit-penyakit saat kita LDR itu apa aja sih, Dok? Penyakit-penyakit saat LDR. Pertama overthinking ya. Overthinking. Siapa nih yang sering overthinking? Normal. Ini. Normal ya. Ngerasa cemas, khawatir, worry, kayak gitu. Terus biasanya kalau udah overthinking mulai tuh insecure. Banding-bandingin nih. Terus udah mulai lagi nih biasanya kayak kamu nggak perhatian deh sama aku, ada cewek lain ya, ayo.
insecure, Iya. kurang bersyukur. Terus apa lagi, Basap? Biasanya komunikasi. Biasanya kalau kayak gitu, biasanya ada yang satu pihak ngerasa kayak, ayo selesaiin masalah segera. Yang satu biasanya entah sabar dulu atau enggak malah menghindar. Jadi kayak ujung-ujungnya silent treatment, kayak gitu. Silent treatment, iya. Padahal mungkin cara berkomunikasinya yang berbeda. Yang satu emang pengennya segera cepet selesai, yang satu butuh waktu, atau bahkan mungkin kayak, oke gue nggak bisa ditekan nih, gue nggak bisa untuk diselesain segera nih, kayak gitu. Kita ada waktu dulu, boleh nggak sih, kayak gitu. Tapi kalau aku ya, aku tuh nggak pernah dapet kalau LDR gitu ya, nggak pernah dapet penyakit kayak insecure atau kayak overthinking. Oke, hebat. Aku lebih Noella, ayo. aku lebih ke meriang. Aku lebih ke meriang. Merindukan kasih sayang. Lo kenapa sih lo? Noella, suruh nanya. Soalnya dari tadi yang ngomong Noella. Apa ya, mungkin kalau tadi dokter udah bilang kalau pasti masalah utamanya overthinking dan lain-lain, gimana sih kita bisa mengurangi rasa overthinking dan insecure itu? Oke, biasanya kalau ngomongin tentang overthinking, insecure itu kan dari diri sendiri ya. Berarti kita perlu belajar untuk percaya sama diri kita sendiri. Karena kalau misalkan dibilang kayak, nanti dia macem-macem, nanti dia ada yang lain. Artinya kita juga nggak percaya sama diri kita nggak pede nih bahwa kita tuh layak dicintain. Orang itu berarti emang udah milik kita dan kita worth it kayak gitu. Kalau kita masih ada rasa insecure, kita masih ada rasa kayak takut, artinya kita masih meragukan, dia bener nggak sih milih gue? Bener nggak sih dia tuh sayang sama gue? Karena yang bisa menjaga kepercayaan itu bukan dari kita, tapi dari orangnya sendiri. Kalau orangnya sendiri aja nggak mau untuk percaya, nggak mau untuk loyal, itu ya akan sulit. Kita nggak bisa memaksa orang untuk setia sama kita. Bener, aduh berat banget ini kata-katanya bro. Tapi Mbak Sap, ini aku pengen tahu ya. Sebenarnya ada nggak sih kayak waktu ideal untuk mengakhiri ataupun meneruskan hubungan LDR ini? Misalnya kayak idealnya nih LDR tuh cukup sampai 5 tahun aja. Aduh, sebenarnya itu nggak bisa dengan hitungan angka nih. Kadang orang mikirnya, udah bertahun-tahun nih sayang. Tapi kalau ternyata kualitasnya itu udah nggak worth it, itu nggak bisa. Kadang orang tuh cuma mikir adalah angka, kuantitas kayak gitu. Aku udah lama nih, udah misalkan 3 tahun LDR. Aku udah lama nih, udah pacaran atau udah menikah sampai bertahun-tahun. Tapi kualitinya nggak ada intimacy, nggak ada rasa kasih sayang. Terus nggak ada rasa trust, terus nggak ada rasa untuk bisa berbagi, nggak ada rasa kebahagiaan secara emosional. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Karena hubungan itu kan landasannya adalah kita punya intimacy ya. Intimacy itu kan adalah rasa kasih dan sayang. Kayak gitu. Quality over quantity. Nah, love language kita kan physical contact, physical touch. Physical touch. Jadi love language-nya kan physical contact misalkan. Masih mungkin nggak tuh kita bisa LDR apa nggak tuh Mbak? Gini, love language itu adalah salah satu cara. Namanya aja language atau bahasa gitu kan. Itu nggak bisa dijadikan satu indikator tertentu. Jadi kalau misalkan dibilang, love language aku adalah physical touch, gue nggak bisa LDR nih. Tapi kan ada banyak cara, kayak misalkan Mbak Janes ya, 2 minggu sekali gue mau kok effort untuk ketemu pasangan gue. Itu kan juga salah satu cara kita, kayak gitu. Jadi bukan artinya karena salah satu nih tidak terpenuhi, itu dijadikan, berarti aku harus cari pasangan yang mau dong, yang sama-sama deket, kayak gitu. Itu adalah excuse sebenarnya. Excuse ya tuh ya, berarti bisa aja kan aku kan? Bisa. Tapi kalau kayak butuh pelukan hangat pada malam hari. Kan meriang ya, meriang. Kamu lagi meriang, merindukan kasih sayang. Iya kalau misalnya kayak gitu, kira-kira obatnya apa Mbak? Zaman sekarang kan udah canggih ya Marlo ya. Ada nih FaceTime, video call, kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara juga. Kalau memang tidak memungkinkan, kayak misalkan nih Noella Jakarta Prancis kan jauh banget tuh. Jauh banget. Itu kan sulit ya, nggak memungkinkan untuk kayak 2 minggu sekali. Itu bisa diatasi kayak, berarti komunikasinya harus lancar nih. Karena kalau nggak lancar, salah satu pihak mungkin akan ngerasa kayak, gue udah effort nih, gue mau kok meluangkan waktu gue, apalagi ada perbedaan jam. Biasanya kalau ada perbedaan jam itu kayak, aku aja mau kok effort harus tidur subuh atau biasanya kan lebih lama ya kayak gitu. Nah jangan sampai ada yang ngerasa berat sebelah. Karena gimana pun juga yang namanya relationship itu kan teamwork.
kamu aja nih kalau milih teman buat berdiskusi atau teman kerjasama kan kita milih-milih. Masa dalam relationship nggak mau milih-milih? Benar. Benar Tapi banget. ngomongin love language ya, Noella sama Mbak Janes love language-nya apa? Agak bingung sih sebetulnya karena ketika kami pacaran dulu kayak belum ada ya? belum ada istilah seperti itu tuh Istilah itu belum belum ada ter-pop gitu. Belum Tapi ter-pop up. kalau disuruh pilih, Kayaknya bukan. Itu bukan disuruh pilih sayang. kalau disuruh pilih, kalau kamu, Aku lebih ke love support language-nya. kayaknya ya. Apa tuh Mbak kalau Kalau misalnya support itu affirmation. biasanya bukan bisa word affirmation atau juga quality time. kayaknya bukan keduanya, tapi lebih istilahnya aku lebih merasa dicintai ketika dia tuh support aku, gitu aja. Supportnya dengan dia berada di sisi kamu atau dengan kata-kata? Tidak keduanya. Misalnya nggak di deket aku, agak susah ya. Susah ini, Kak. Oke, Susah ini, susah. susah. Ini susah Jadi ini. misalnya gini, Di orde lama mungkin belum ada. jadi misalnya aku sedang merasa kesulitan di kantor misalnya gitu. Tapi aku tahu dia mendukung aku, ngasih support gitu. Dia yang dengerin. Iya. Berarti Jadi setidaknya aku tahu aku tuh nggak sendirian gitu. Ada dia yang akan dukung memvalidasi aku. kamu kayak Iya. gitu. Itu lebih ke word affirmation sih. Oke. Oke. Jadi nggak harus emang ada wordnya yang Iya, keluar. yang keluar, Cuman ketika dibutuhkan siap. Siap. Nah, itu Oh, love oke. affirmation Siap, iya, kan. Kalau kamu Noella, Noella, Act of service sama quality time. act of service. Noella suka di servis. Maksudnya Bukan maksudnya. suka kan? Yang kayak di treat sebagai princess, yang kayak dimanjakan gitu suka. Iya, sebenarnya kayak hal-hal kecil aja. Misalnya lagi makan, diambilin gitu. Apa yang kayak sebenarnya nggak penting, Gak perlu kayak tapi yang princess kayak, gimana kayak dibukain pintu gitu juga enggak sih sebenarnya Oh, ya. oke. Kayak hal-hal kecil banget lagi makan tiba-tiba kayak nih kamu buat kamu gitu diambilin dulu gitu. Kalau lo apa? Love language lo? apa ya? Quality physical, Physical touch Physical pasti. attack, physical attack. physical, iya. Physical touch ya? Quality time. Quality time, mantap. Jadi gue tuh nggak harus ngobrol atau sentuhan, yang penting bareng aja cukup. Oh gitu. Dia bisa kayak main laptop, saya baca buku Betul, atau betul, apapun betul. itu nggak gitu peduli. Yang penting dia ada. Ada gitu. Dah. Kalau aku 5-5-nya normal nggak? Buset bang, mohon maaf gimana? Normal nggak? Mbak. Itu normal. Normal kan? Karena gini, love language itu bukan kita milih salah satu, Marlo. Karena datang dari Karena sebenarnya gini, love language itu kan sebenarnya ada persentase. Artinya kita sebenarnya bisa aja punya 5-5-nya, tapi cenderung yang mana nih? Misalkan tadi, Marlo lebih cenderung yang tadi quality time. Karena mungkin persentasenya yang ini lebih tinggi dibandingkan word affirmation. Betul. Karena mungkin kamu kayak, aduh ngapain sih gue dipuji-puji, gue nggak terbiasa nih kayak gitu. Jadi itu ada persentase. Tapi kalau misalkan dibilang, tapi gue punya semuanya, ya of course. Tapi 3 persentasenya lebih banyak yang mana nih? Karena aku memang posisinya long distance-nya sama udah menikah, udah punya anak. Jadi gimana nih Mbak untuk jaga supaya psikologis anak nih gimana ya? Tetap terjaga gitu iya ya. gitu. Jadi nggak ngerasa ih bapakku kemana, mamaku kemana gitu. Kalau misalkan udah marriage dan punya anak itu tadi ya yang namanya relationship itu kan teamwork. Artinya di sini baik bajannya sama suami juga perlu teamwork gitu. Kalau emang dirasa kayak perkembangan anak kita udah kayak gini loh gitu, dan tetap dilibatkan kalau misalkan video call kayak gitu. Dan tentunya anak juga perlu merasakan bahwa ayah saya hadir nih. Karena yang menjadi problem adalah sebenarnya bukan karena fisiknya nggak ada, tapi kehadirannya yang tidak ada. Kayak gitu. Jadi anak tetap merasakan affectionnya kayak misalkan kayak nah papa kan emang lagi kerja, tapi papa nanti ada waktu nih buat main sama anaknya Mbak Janis kayak gitu. Itu tetap harus ada waktunya. Oke, statement terakhir dari kita masing-masing, pendapat menurut kita mengenai long distance relationship ataupun marriage. Bukan masalah jaraknya, selama kalian punya quality yang oke, masing-masing bisa ngerasain intimacy, masing-masing bisa ngerasain rasanya sayang dan cinta, go ahead. Karena yang namanya struggling dalam relationship selalu ada. Mbak Janes, Kalau aku sebetulnya mau long distance relationship atau long distance marriage itu bisa dilakukan asalkan dengan orang yang tepat. Gitu aja sih. Find your correct significant other. yes. Noella gimana ini Noella dari Gen Z? Aduh agak susah ya. Tapi mungkin jangan takut sama jarak karena walaupun jaraknya jauh juga kalau misalkan orangnya emang meant to be sama kita ya nggak akan masalah sih. Dan kita harus feel secure juga masing-masing dua-duanya. Marlo, sikat lo. Jangan selingkuh. Wah jangan selingkuh, singkat padat jelas.
Singkat padat jelas. Kalau gue, cinta itu harus berusaha dan diusahakan. Iya kan? Kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke teman-teman yang lagi menonton di manapun Anda berada, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga di next episode-nya dia nggak nyanyi lagi. Dan kita bakal lebih membahas lebih dalam tentang hidup, cinta, dan cintai hidup Anda. Sampai ketemu lagi di Love Hardcore.